bantu suamimu itu biar terus rezekinya itu biar terus biar kamu banyak. Itu caranya membantu suami. Maka oleh menghadap tadi zatatin wal khair was sholat. Jadi pilihlah wanita yang memiliki agama, memiliki kebaikan dan dia keturunan orang baik-baik. Umpama dia cantik, dia anaknya orang baik-baik, pejabat walaupun pejabat RT kan pejabat gitu. Bukan anak pejabat atau anak dusun. Itu dipilih, harus keturunan baik-baik, harus keluar. Yang susah ini kan bapaknya bukan orang soleh, umpamanya bapaknya maling, kakeknya garong, buyutnya rampok, lengkap sudah. Mau diambil apanya? Lalu itu. Karena memang di sini oleh Rasulullah farfat di taribat. Jadi itu orang perintah. Wa in kanat faqiratan wa ghairu faqiqatin fil jamal. Kalau wanita itu yang mesti dipilih dalam menikah itu wanita yang memiliki agama, agamanya bagus, kemudian keturunan orang yang senantiasa berbuat soleh, keturunan orang baik-baik, walaupun kecantikannya tidak unggul. Maka dikatakan wa ghairu faqiqatin fil jamal. Biasa-biasa ya. Kalau yang lain mungkin mancung kan, glowing, ini enggak, esek sedikit, ya kan? Gigit jambu hidungnya gitu kan. Tapi dia senyum, orang senyum gitu. Ibaratnya tak kena ketinggalan bagus. Tak salah. Maka dikatakan wa ghairu faqiqatin fil jamal. Bayang-bayang ayat itu kabiniyat ditahabudi ala din wa isar jadi bisalahati wa ihtiyati. Kawin itu, menikah itu dianjurkan tadi pertama untuk meminta bantuan agar akhirat dan agama itu baik. Orang itu kalau udah menikah pikirannya itu insya Allah tidak macam-macam. Dalam kitab ini sebutkan bu, mengapa mesti pertimbangan agama orang menikah? Biar dalam sholatnya, biar dalam zikirnya tidak datang perempuan. Maksudnya bagaimana? Allahu Akbar datang tadinya pakai motor, ya kan? Allahu Akbar gitu kan, pengen syahwatnya tidak terpenuhi. Maka secara fikih bapak ibu, bapak kalau bapak sholatnya udah sholat isya semua kan? Udah, kalau belum sholat isya nanti pulang ada hasrat kepada istrinya, selesaikan dulu hasratnya, setelah itu baru sholat. Jangan sholat dulu, kecuali waktunya sedikit. Ini tak berlaku untuk moyok. Lakukan ya, kalau itu, begitu. Tapi jangan nikah punya, tahu kan? Nah, itu. Jadi hasrat ya, jangan sholat dulu kalau ada hasrat kepada istri. Kalau suami minta, kalau istri mamanya suami tak ngerti-ngerti minta, kalau mamanya tak dikasih, jangan maksa. Tapi pahalanya biar banyak. Dalam kitab ini, kitabnya bu, ini namanya kitabnya. Kamu dulu ini ada seorang namanya Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah itu ada dua. Ada Robiatul Adawiyah Baghdad, ada Robiatul Adawiyah Syamsiyah. Jadi sama-sama waliyah wali Allah. Sama-sama. Cuman yang Robiatul Adawiyah itu setelah meninggal suaminya dia tidak kawin lagi. Itu Baghdad sampai dilamar oleh Imam Hasan al-Basri, kemudian dilamar oleh Syakib al-Balkhi, itu wali-wali besar di Indonesia. Jadi karena Robi'ah ini terkenal ahli ibadah, dan termasuk yang jumlatil waliyah, wali perempuan, ini dilamar oleh Imam Hasan al-Basri. Saya tidak tahu Imam Hasan al-Basri, tapi yang terbaik, terbagus, terbesar di Basra itu adalah Imam Hasan al-Basri. Ini lamar nih. Ketika dilamar, mau dilamar ditanya, kalau kalian bisa menjawab 3 pertanyaanku, ya, kalau kalian bisa menjawab 3 pertanyaanku, maka kalian layak jadi suami aku. Nah, ini tuh yang ibu-ibu, mana ibu-ibu? Yang cewek-cewek kan? Tapi kok begini tak aku nanti? Kata Imam Hasan Basri, dengan Syakir Al-Balkhi, silakan. Insya Allah kami bisa jawab. Pertama kata Robiatul Adawiyah itu, pertama, nanti setelah orang meninggal itu akan masuk alam barzakh. Maka ketika si pengantar itu sudah pergi 7 langkah balik, maka fitnatani fil qabri akan datang, karena datang. Pertanyaannya, ketika
man rabbuka man nabiyuka ila ilhi, apakah aku bisa menjawab? Apakah Imam Hasan Basri itu tak bisa langsung menjawab? Itu urusan gaib. Siapa yang bisa komprot bisa jawab? Yang kedua, ketika di padang mahsyar kelak, orang itu akan diberikan catatan amal, akan ditimbang amalnya, jadi akan dihisab. Maka pertanyaannya di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas bahwasanya nanti akan dalam hadis itu nanti ada orang yang diberikan catatan amalnya melalui tangan kanan, ada melalui tangan kiri. Pertanyaan itu kata Rabi'atul Adawiyah, saat itu catatan amalku itu dikasihkan dari arah mana? Kanankah, kirikah, atau dari belakang? Tak bisa jawab. Yang terakhir, setelah menerima catatan amal, manusia itu nanti akan digiring, akan melintasi namanya as-sirat, jembatan. As-sirat itu dikatakan panjangnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan akhirat. Satu hari akhirat sama halnya 1000 tahun di bumi. Kata Rabi'atul Adawiyah, saat aku melintas kira-kira sampai dari ujung. Begitu. Karena yang ditanyain ulama jujur itu ahli tasawuf bilang ada. Kalau saya bilang, kalau nanyakan saya pasti bisa, asalkan ngamalkan yang diajarkan baginda Rasul. Yang penting jangan tinggalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 ba'da subuh, 10 ba'da maghrib, tanpa merubah duduk ikhtiras, duduk akhir-akhir. Maka dikatakan nanti itu jadi sah-sah lokat itu diantara keutamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tidak terjadi. Nah, Rabi'atul Adawiyah. Yang kedua ada namanya Rabi'atul Adawiyah juga, tapi di Syam. Rabi'atul Adawiyah ini semasa dengan Syekh Sulaiman Ad-Darani. Jadi kalau dalam kitab-kitab wilayah membahas tentang kewalian, maka Sulaiman Ad-Darani selalu muncul. Nah, Rabi'atul Adawiyah yang asyad ini orang kaya. Jadi beliau ini menarik Pak Yan. Boleh nanti diterapkan Pak Yan. Kasih tahu lah ibu-ibu kan. Nah ini ibu-ibu nih, kalau pahalanya besar. Rabi'atul Adawiyah itu ulama wanita dan min jumlatil auliya wali. Beliau itu kalau mau tidur malam, beliau itu berhias, memakai baju yang paling bagus dan memakai wangi-wangian. Halo. Oh. Jangan pula habis kuning beracang dipakai. Nah, ini Rabi'atul Adawiyah itu begitu. Setelah wangi, pantas bagus, dia mendekat pada suaminya. Dia menawarkan di bang, asranda abang melambingan saya sama adik. Ini kita menjadi baca sendiri, tak percaya? Baca sendiri. Ini pernah tanya bingung kan? Bukan tanya bingung. Mana? Kamu mana? Istri mana? Di dalam. Hah? Mana di sana? Lah Rabi'atul Adawiyah begitu, memakai pakaian yang paling bagus, pakai wangi-wangian, langsung kemudian duduk samping suaminya, ngomong sama suaminya, bang, asrat tak sama adik. Saat suaminya bilang, aku nak asrat, maka dia langsung masuk kamar, baring di tempat tidur. Selama suaminya belum masuk, maka dia tidak akan bergerak dari tempat tidur. Jangan bila ibu-ibu masuk langsung tidur, oh aja. Kalau jawaban suaminya, saya capek dah setelah hari ini. Rabi'atul Adawiyah itu ketika mendapat jawaban itu dari suaminya, dia langsung sholat malam. Semalaman dia sholat dan berzikir. Rabi'atul Adawiyah asyadu. Itu terkait dengan kan menjaga sholatnya istri itu tanggung jawab. Maka dikatakan musuh. Kalau dalam kitab Marokil Mubiyah itu disebutkan ar-rajulu ro'in li ahlihi. Jadi laki-laki suami itu adalah penjaga untuk istrinya. Walahu mas'ulun an ra'iyatihi. Maka besok kalau kan ditanya tentang istrimu tak pandai sholat, habis kau. Istrimu tak pandai bersuci, habis. Semuanya harus tahu. Maka wanita itu paling enak, yang penting digerak. Ya itu dia aja. Ida sholat syaroha, yang penting sholat yang waktu. Kalau bisa ditambah rotik, tadi usah ditambah rawatik.
qobla dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah tak perlu, yang penting sholat wajib. Idza sholat khamsaha, kemudian sholat syahroha, puasa Ramadan, tak usah puasa Senin dan Kamis. Bagi ibu-ibu ingat, kalau puasa sunat izin sama suami. Kalau suami merengut jangan puasa, tidak ada manfaatnya. Kalau suami ada di rumah, ibu puasa sunat ada manfaat, dosanya banyak. Maka minta izin sama suami. Kalau suami bilang boleh, tapi kalau aku mau berhenti ya, siapa itulah, ya kan? Baik ya, boleh deh puasa, tapi kalau abang mau nanti jam 7 pagi, siapa gitu? Ajarkan begitu, double pahalanya, ya kan? Double puasa ya, puasa apa? Buka juga, apa? Lagi ya. Ya belum kurang loh, sama istri itu tak usah yang namanya kita ini yang udah tuan-tuan kan tidak sayang dulu guraskan pernah manggil saya waktu ulang tahunnya ya kan, iya kan, ya sekelas gurunya panggil sayang masa itu tak bisa manggil sayang sama. Nah, maka dikatakan di sini ayam beri ayat itu kabiliyat tahafudhi ala din, maka sepantasnya ya tidak boleh meninggalkan niat itu menjaga agama. Jadi kita menikah itu tujuannya untuk menjaga agama. Kemudian wa isaranya di salamah wal ihtiyat, dan sepantasnya juga memilih keselamatan dan berhati-hati. Saya menikah ini untuk supaya agar selamat, biar saya tidak terlibat dalam fahisah, dalam zina. Fayakunu fi tazawujihi wa tarkihi ala niyatin sholihatin yasluhu taqarrubiha ilallah. Kalau niatnya sudah bagus menikah, niatnya sudah bagus, maka orang itu juga nanti akan bagus taqarrub, amal mendekatnya sama Allah bagus. Kalau dari awal itu sudah bagus, perjalanannya bagus, nanti dihitung semua ibadah. Maka ketika keluar rumah mau berangkat menikah, yang saya kawin ikut perintah Allah dan sunnah dari Rasul, selesai, sudah begitu aja. Kalau niatnya saya kawin dan saya niat kawin sebagaimana yang diberitakan oleh perintah Rasul Allah, selesai juga. Maka mulai dari langkah keluar rumah sampai nanti selesai mau belok mau meninggal, maka dicatat Allah. Maka jadikan fa'amma man ya'ulu fi nikahihi wa fi tarki nikahi ala hududid dunya wa aqrabiha wa bawa'isit qawai wa syahwati wa huwa ba'idun minas sawabi wa ta'assi bi salihis salaf. Barang siapa yang menikah berkeluarga, di dalam nikahnya itu niatnya tidak seperti yang tadi, tetapi ala hududid dunya, menikah itu hanya untuk memperoleh bagian dunia, untuk melampiaskan nafsu, atau yang lain. Jadi bukan karena mencari pertolongan agama dan akhirat, dan untuk melampiaskan watak yang tak baik, fahuwa ba'idun minas shawabi. Niat menikah seperti itu jauh dari benar, jauh dari kebenaran. Berta'asi di solihis salafi, dan orang itu jauh dari mengikuti pendahulu yang bagus-bagus itu. Nah, setelah nikah punya anak, Bapak alaihi salatu wassalamu ma'ituliya min hadihil banati bisyai'in fa'ahsana ilaihinna. Jadi baginda Rasul mengatakan, jadi setelah nikah, niatnya udah baik, perjalanan hidupnya udah baik, dan dia punya anak, ma'ituliya min hadihil banati bisyai'in fa'ahsana ilaihinna. Kata baginda Rasul, barang siapa yang diuji dari anak-anak perempuan, fa'ahsana ilaihinna, kemudian si ayah itu membaguskan kepada anak-anak perempuan itu, kunna lahu sikran minan nari, maka anak-anak perempuan itu baginya besok menjadi penghalang, penutup dari api neraka. Jadi kalau punya anak perempuan, kadang-kadang itu mengharapkan laki-laki, berujung perempuan, nanti tunggu lagi, berujung perempuan lagi.
tunggu lagi perempuan lagi sampai jadi syarat habis dukun ya, habis dukun nanti itu jadi kita dari anak laki-laki. Tidak bisa, maka kata baginda Rasul, kalau seseorang suami istri diuji dengan diberikan anak perempuan dan dia membaguskan kepada anak-anaknya itu, maka si anak-anak perempuan itu menjadi penghalang dari api neraka. Waqala alaihi salatu wassalamu, baginda Rasul bersabda, man kana lahu salasu banatin, barang siapa baginya ia memiliki 3 orang anak perempuan, yu'addibuhunna, dia mendidik anak perempuan, dididik dengan baik, dididik dengan baik, wayarhamuhunna, mengasihi ketiga anaknya, wayakfuluhunna, menanggung ketiga anaknya itu, makanannya ditanggung, sekolahnya ditanggung, biaya pendidikannya ditanggung, wajabat lahul jannatu al-battaqat, kata baginda Rasul, baginya wajib surga secara pasti surga yang punya 3 orang anak perempuan. Kalau dalam kitab Tasawwuful Ibad Guru pernah dikatakan, kalau ada keluarga seorang suami dan istri punya 3 anak perempuan dan 3 anak perempuan itu semuanya dinikahkan, maka bagi kedua orang tuanya hadiahnya adalah pahala. Kira ya Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan 3 orang perempuan, maka sahabat bertanya, wa in kana tasnataini, kemana ya Rasul kalau cuma punya 2 anak perempuan? Qala wa in kana tasnaini, wa in kana tasnataini, walaupun punya anak 2 perempuan, jika dididik, dikasihi dan ditanggung, maka dia juga dapat pahala surga. Qala waru'a ba'dul qaumi an law qala wahidatan la qala wahidatan, yang punya anak 1 perempuan dia sama Rasul, Rasul gimana kalau cuma punya anak 1 perempuan? Kalau lagi insya Allah banyak dia lebih ya dari 1 ya, induk pun banyak. Lalu itu nanti kita nanti hadiah untuk yang dia ada di dalil tenang saja. Sahabat yang punya 1 orang perempuan, punya anak 1 orang perempuan, bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau cuma punya 1 anak perempuan? Tadi disebutkan oleh Rasulullah 3 dan 2. Maka kata Rasulullah, laqala wahidatan. Maka kata Rasulullah, walaupun dia punya anak 1 perempuan, maka anak 1 perempuan yang penting mencukupi syarat tadi, syaratnya dididik, kemudian dikasihi, disayangi, kemudian ditanggung hidupnya, biaya hidupnya, pendidikannya, maka wajibat lahul jannah al-battaqah, wajib baginya surga secara pasti, berhak dapat surga. Nah, ini terkait dengan anak tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu unsa falam yalidha wa lam yuhinha wa lam yubsir waladahu. Jadi disebutkan di sini, barang siapa yang memiliki anak perempuan dan tidak menyia-nyiakan dan tidak menghinakan anak perempuan. Jadi mengapa di sini dibicarakan perempuan? Dulu sebelum baginda Rasul itu diutus sebagai Rasul, tradisi orang Arab jahiliyah itu malu kalau punya anak perempuan, karena anak perempuan itu simbol aib dan kelemahan. Jadi lahir langsung dikubur, langsung dikubur, perempuan itu dikubur. Jadi kalau dulu sebelum baginda Rasul itu, simbol kejayaan seseorang itu ditandai dengan beberapa hal. Pertama, kejayaan satu kabilah kaum itu, kelompok atau klan, dia istrinya banyak. Pada akhiran Pak, sahabat dulu itu punya, ada namanya sahabat namanya Wailan. Wailan itu istrinya 10. Ketika turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu bahwa tidak bahwa maka kata Al-Quran itu, nikahilah wanita-wanita yang condong kepadamu, suka kepadamu, masna 2 ya, wa sulasa 3 wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu bahwa tidak. Jika kalian khawatir takut tidak berlaku adil, bahwa tidak 1. Adil
adil itu oleh ulama dibahas. Yang namanya adil itu kalau istri lebih satu itu adil osama pertama, osama pembagian. Istri pertama 3 malam, istri kedua 2 malam, istri ketiga 1 malam. Dibagilah. Karena Rasulullah itu mengajarkan pembagian itu dirembukan. Kawannya ada contohnya, kita belajar sama kawan, bab ini saya kalah, bab ini kita insya bisa, tapi bab pengalaman beliau. Pertama kosama pembagian, yang ketiga an-nafaqah. Jadi adil itu adalah al-kosama wal-nafaqah. Kalau istri pertama buatkan rumah, istri kedua buat rumah. Tipenya tidak mesti sama. Yang pertama tipe 40, yang kedua tipenya bisa 35 atau 30. Jangan pula pas kawin nambah tipenya lebih besar dari istri pertama, kacau. Jadi sama-sama. Tetapi Rasulullah juga mengatur kalau sang suami kawin lagi, saya tahu nggak ada yang nggak kawin. Kalau yang dinikahi itu janda, Pak Edi, nggak nih. Kalau yang dinikahi itu janda, semangat saya waktu. Waktu tak acara kawinnya semangat saya. Amin. Ya, itu saya. Jadi kalau yang dinikahi itu janda, maka hitungan janda itu 3 malam. Setelah 3 malam itu baru dirembukan pembagiannya. Kalau yang dinikahi itu adalah bikr perawan, maka 7 hari. Jadi kalau ibu-ibu suaminya kawin lagi, kebetulan yang dikawin itu gadis dan perawan, maka 7 malam jangan diganggu. Kalau suaminya pulang dan 3 hari, suruh balik. Berarti bapak ini gagal ngaji dengan Pak Haji, balik kan gitu. Itu aja Rasulullah begitu. Jadi 7 malam di rumah si istri yang masih tadi gadis. Setelah itu baru digilir dibicarakan. Ini dibicarakan. Terkait dengan maka kalau kita Rasul maka lahu urusan orang yaiha walam yuhinha walam yubsir waladahu alaiha adkhalahul jannah. Jadi kata Rasul, bagi siapa yang memiliki anak perempuan tidak dihinakan, tidak disia-siakan, maka baginya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi berhubung kita punya anak perempuan, saya anak perempuan 2, guru 1. Jadi masuk ke wilayah ini artinya surga sudah menunggu dan tak mungkin dari Rasul berbohong. Lah begitu. Rasulullah alaihi wasallam man tarakat tazwija makhufatan ainan falaysa minna. Kata baginda Rasul, barang siapa meninggalkan kawin karena takut berkeluarga, maka kata baginda Rasul falaysa minna, maka ia bukan dari golongan kami. Maksudnya bagaimana? Takut berkeluarga, kalau berkeluarga begini beban banyak dan sebagainya. Maka di sini dikatakan summan qasadakan nikahi tafakuran lil ilmi wal ibadati wa tabaudan min an syawa'il dunya wa la'ikiha wa kana ma'adzalika fa'alul qalbi anil baini lan nisa wa rukun ilaihina fa innahu la ba'sa alaihi bitaqi wa la junaha. Dikatakan di sini kemudian jika orang itu meninggalkan nikah tapi tujuannya adalah mencurahkan tenaga pikiran untuk ibadah dan menjauhi dari kesibukan dunia. Orang ini tak nikah karena dia tak ingin ibadahnya terganggu. Ya, ibadahnya tak ingin terganggu. Contohnya mana? Dulu ada ulama tidak menikah. Jadi dia tidak menikah karena tujuannya hanya untuk ilmu, ilmu buat ibadah, buat apa? Udah ansyawal itu dia walai kira. Ada punya anak ini kan bentar tidur bentarnya kan, ada kiki-kiki kan. Yang enak-enak itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bagus. Indah betul gitu kan, harum ya semua sih kan. Ini kan harum semua. Tapi nanti kalau sudah 6 bulan ada mulai bising-bising kan, ada mulai. Itu nikahnya. Kalau udah begitu, orang yang meninggalkan nikah tujuannya untuk ilmu, mencurahkan pikirannya untuk ilmu ibadah dan menjauhi dari kesibukan dunia, maka tidak apa-apa. Dan ini tidak dikatakan wala junaha, tidak berdosa. Jadi bagi yang tak mau nikah, saya nggak ngaji ya.
Kalau nikah nanti waktunya ngaji malah disibukkan dengan istri dan anak. Nah kalau begitu gimana? Maka dapat. Faqad ra'a dzalika wa akhadha bihi jama'atun min sholihi salafi wal khalafi rahimahumullah ta'ala. Karena tak menikah dengan tujuan yang tadi itu pernah dilakukan oleh salaf pendahulu yang soleh-soleh dan generasi belakangan juga yang soleh-soleh. Wala Nabi alaihi salatu wassalamu, baginda Rasul mengatakan begini, at-tazwiju barokatun. Kata baginda Rasul, menikah itu barokah. Namanya barokah itu jundun min dunubillah. Jadi ada ulama kata gitu, jundun min dunubillah. Jadi barokah itu adalah satu tentara dari banyak tentara Allah. Maka barokah kopi, barokah kita minum mengenakan badan, itu barokah. Mengapa? Khairul ilahi bihi, ada kebaikan Allah yang terdapat dalam kopi. Ya, jadi kemudian barokah ketika dimaknai jundun min dunubillah, tentara Allah. Maka ketika masuk dalam pernikahan ini barokah, maka nanti pertemuan antara suami dan istri itu menambah kebaikan, ibadahnya tambah bagus, anak yang dilahirkan juga barokah, bagus anaknya, tidak hanya bagus rupa tapi bagus akhlaknya. Tapi sebenarnya tidak boleh kita katakan bagus rupa itu barokah, ya. Itu negara-negara yang tak banyak beragama Islam itu bagus-bagus dari kita, maju-maju dari dunia. Ini kita kan maju nggak ada, kan PC juga tak ada. Tapi tak apa lah, ini adalah pemberian Allah, itu kan? Pemberian Allah. Barokah. Walwalan rahmatun, anak itu rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah. Dan kemudian itu hasil kasih sayang si suami sama istri. Kalau kau tak cinta sama istrimu, tak ada punya anak, anu, kan? Nah iya, pertemuan laki-laki sama perempuan. Dan tahu kan niatnya? Hah? Ada niatnya, begitu dong. Jadi kalau niat masuk kamar ya, nanti dia ingatkan istrinya yang dikali itu. Masuk kamar, ingatkan, ya, berwudu, dalam berwudu, ya baca Allah menjadikan syaitan. Nah, jangan lupa tuh, wajib tuh. Kalau itu tak dibaca atau Bismillahirrahmanirrahim, kau lupa semua, baca selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad, ada. Ya, iya. Kata Rasulullah, kalau berhubungan sama istri tak baca, tak mengingat asma Allah, maka anaknya itu bisa saja dicampuri nanti oleh setan. Berhubungan dicampuri oleh setan. Tapi kalau sudah baca basmalah, maka anak itu nanti kalau jadi anak dan anak lahir tidak akan disentuh oleh namanya setan. Musiknya juga tak berlaku. Kalau masih berlaku, panggil Kiai Haji Guru Asad beliau. Itu ya bagian alam goib kan, alimul baik. Ini dia niatnya pertama kata si Nawawi, kalau berhubungan badan ingatkan pertama itu perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulullah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istrimu dengan baik, diantaranya adalah hubungan badan. Terserah mau formal atau tidak, ya memang begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf faktuhunna, gitu ya. Jadi begitu. Waktu hasaku anasikum, boleh kau macam kau dia pekan, asalkan jangan dari jalan belakang, asal jangan waktu menstruasi atau nifas, tak boleh, itu dilaknat oleh Allah. Halo, kan gitu nih, masa dia melakukan apa itu saja nanti di belakang. Nah, tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Nah, kemudian tadi yang pertama niatnya, ingat bang ya, betul, biar jadi ibadah. Kalaupun jadi anak nanti ibadah semua. Kan orang jadi ibadah tergantung dari niatnya. Jadi ikut yang beriman Allah tergantung niatnya. Yang kedua untuk memperbanyak umat Rasulullah. Yang penting minta ya Allah, aku nak memperbanyak umat Rasulullah. Izinkan aku beranak ini gitu bang. Loh, nah, kalau yang itu buka-buka itu katanya Ismail Wadu, itu namanya ilmu teori kan tuh bang. Bang David, kasih kopi ada nggak, kopi nasi? Kalau yang lain itu namanya ilmu teori, ilmu yang tak perlu belajar kau akan pandai.
Lah maka dikatakan wal barakatun fa'akrimu auladakum fa inna kuramatal aulad ibadatun. Disebutkan lagi dikatakan fa inna kuramatal aulad ibadatun. Menikah itu adalah barokah, anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anakmu, maka sesungguhnya memuliakan anak itu adalah ibadah. Muliakan anak itu banyak Pak. Pertama dari nama, nah, jadi dari nama. Mana tadi ada? Ada. Itu lagi. Nah, Pak Reza, mana Reza? Reza, ada Reza. Iya, dan lahir. Selamat ya. Alhamdulillah. Ah iya. Setiap baca roti itu baca sambil ibunya ya. Perutnya itu bisa-bisa. Perut ibunya bisa-bisa. Jangan rusak yang lain. Nah, ya kan? Nah, baca roti kau bilang kalau udah nanti udah 40 hari atau 4 bulan dulu ya. Dan ditentukan 4 bulan itu maka diusap tuh. Jadi bilang, nak saya baca roti, dia itu roti itu. Kau baca depan perut ibu itu. Dari dia putih kan. Tunggu nanti anaknya besok kalau besar. Tahu nggak? Tadi bentuk aja. Jangan pulang untuk beli urus ya, nah ini aku dulu itu kenapa? Karena dalam penelitian anak itu merespon dari orang tua, maka paling bahaya bagi istrinya yang hamil orang tua, mobil khusus orang tua laki-laki bermacam-macam itu akan direkam oleh anaknya. Kalau orang tuanya ahli pikir maka anaknya ahli pikir. Kalau bapaknya itu ahli berpikir sering tafakur, maka anaknya juga nanti sering tafakur. Tapi kalau bapaknya suka goyang jalan, insya Allah nanti anaknya mau berjalan. Ya bukan ngomong ya, tapi berjalan. Sebentar dia yang dilihat, sebentar dia kan. Kalau bapak itu, maka kalau anak baik itu, kalau ketika dia hamil, maka sang suami, sang bapak itu banyak berpikir berdoa. Kalau menjadi anak ahli pikir, man arada yang Allah qahiran mutahhiran falyatazawwadil haraqirah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci lagi disucikan, falyatazawwadil haraqir, maka hendaklah menikahi wanita-wanita merdeka. Di sini kan tak ada namanya budak, yang banyak budak-budak, gitu kan? Nah, tapi bukan budak-budak, ya budak-budak. Maaf jangan. Kemudian kata baginda Rasul, iltami suris kodi nikah. Nah, ini cantik nih. Kata baginda Rasul, carilah sentuhlah rezeki itu dengan nikah. Ai at-tazawwuju fa innahu jalibun lil barakati jarun lir rizki. Karena sesungguhnya nikah itu adalah salah satu sisi untuk keberkahan. Dan menikah itu salah satu sisi untuk terjalannya rezeki. Maka semakin banyak istri, semakin banyak istri, semakin banyak rezeki. Makanya kawan, itu karena itu asat ya satu lah rezekinya. Ya kan paling tidak rezeki istri. Ini kan Rasulullah dulu, jangan marah ke saya betul. Iltami suris kau nikah, sentuh carilah rezeki itu dengan nikah. Payah mengapa? Izin dong sama ibu. Nah, sama ngaji itu susah kan? Ya terserah ibu kan. Ila saluhatin niat. Rizki itu bertambah banyak dengan menikah. Ila saluhatin niat. Jika niatnya itu bagus, niatnya bagus, nambah istri ini biar tambah apa ya? Kan? Iya, jadi niatnya bagus. Riwayat Al-Bazzar, jadi ada sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Tazawwaju yaqikum bil amwal. Jadi kata baginda Rasul, tazawwaju, menikahlah kalian, yaqikum bil amwali. Menikah itu akan mendatangkan kalian harta. Tak percaya? Ya iya, kata Rasulullah. Makanya kawanku istrinya begitu. Susah dulu, nunggu istrinya jemaah juga, nanti kaya juga kan, hilang dari orang itu jemaah kaya. Tidak apa-apa, kalau banyak istri banyak bini, jangan juga dipikirkan kalau banyak bini nanti banyak masalah. Kata Allah, kata baginda Rasul,
Allah dalam hadis kursi anak indoni akili. Aku itu tergantung prasangka apa aku belum nggak kawin udah banyak pikiran, nanti kalau kawin lagi pasti dia hancur betul, karena memang pikirannya begitu. Allah kasih, kalau tak tentu makanan ini nanti kempunan, kalau sedepet kempunan kita dipercaya kasih oleh Allah. Makanannya udah disuruh, udah ya. Kalau belum disuruh subhanallah. Jadi begitu. Wafilatin arisku yasdadu binika. Dalam keterangan lain baginda Rasul mengatakan rizki itu akan bertambah dengan nikah. Kalau yang kemarin rizkinya banyak, setelah nikah bertambah banyak, nikah lagi tambah lagi, nikah lagi tambah, berarti 4. Kemudian kata baginda Rasul, ma'at anta zaujataka fahuwalaka shadaqatun. Jadi kata baginda Rasulullah, apa-apa yang kau berikan makan kepada istrimu maka bagimu adalah sedekah. Jadi yang dinafkahkan kepada istri itu dari sedekah. Ai innawa fi kulli kama qiyadahu sallallahu alaihi wasallam fi qadari sahih li qaulihi yahtasibuha shadaqatun rawahu Ahmad wa Tabrani an-Nawawi. Jadi kalau diniatkan untuk nafkah istri itu sesuai dengan yang diberitakan Allah. Bahkan dalam kitab Tandul Robin disebutkan apa yang diberikan kepada istri itu tidak dihisab, tidak dihitung. Jadi kita berikan kepada anak, pada istri itu tidak dihisab. Jadi maka istri masih banyak pada maka terkait dengan ini baginda Rasul pernah mengatakan wajibatin dinarun anfaqahu fisabilillah ai fi mu'il ghazwi, 1 dirham yang kau infakkan di jalan Allah ai fi mu'il ghazwi, di dalam peperangan. Dulu itu jihad fisabilillah itu perang. Kalau sekarang jihad fisabilillahnya adalah mencari ilmu, menyebarkan ilmu, itu jihad fisabilillah. Jadi peperangan di malam Selasa itu adalah jihad fisabilillah. Jadi 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah atau sabilul khair, disebutkan itu sabilul khair. Wa dinarun anfaqahu fi raqabatin ain fi iqadiha, 1 dinar yang kau berikan kepada budak, maksudnya membeli memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dirham yang kau infakkan atas keluargamu. Ai nafaqatu wajibatun aw mandubatun aqdamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika ai lima fihi min silaturahim. Jadi kalau kita ngasih umpama 100.000 kasih ke masjid, 100.000 kita ngasih sama orang cari ilmu, 100.000 kita kasih kepada istri kita, maka 100.000 itu yang lebih besar pahalanya dibandingkan yang 2 saja. Nah, maka sering-seringlah banyak kasih istri itu. Kalau istri yang baik itu kalau dikasih menerima dan tersenyum, bukan merengut. Dikasih 10.000 ambil bu, nah ini untuk nafkah seminggu. Jadi 10.000 bagaimana caranya? Belikan tempe, iris sedikit-sedikit, tak dapat minyak, udah kamu usah kasih minyak, kasihkan itu ya, kasihkan itu. Makanya memang ini jika nggak ngasih 10.000 kan seminggu bang, cukup deh bang. Nah, gak usah merengut, yang dikasih itu dijadikan gitu. Makanya laki-laki hati-hati, yang laki-laki, saya juga laki-laki bang, hati-hati kalau makan harta istri. Kita ngasih, udah tahu kebutuhan itu 1 hari itu bawahnya 50.000, kita kasih 10.000, kita tahu istri kita punya duit, agar istri itu menumpang. Hati-hati Anda makan istri Anda, makan buat istri. Kalau istri tak halal bahaya kan kita. Maka sering-sering kita maaf sama istri. Insya Allah di Baison sering yang minta maaf. Iya, minta maaf. Nah, jadi terkait dengan istri, terakhir nanti jatah dulu karena udah semua kitab saya mau bacakan kitabnya. Jadi dia buku dulu dia dulu.
Warwi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Rasul bersabda begini, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi aqtahullahu minal ajri mislama aqta Ayyub alaihi salam ala bulahihi. Kata baginda Rasul, barang siapa yang sabar atas buruknya akhlak tata krama istrinya, maka Allah akan memberikan ia pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayyub ketika terkena bala, kena musibah. Nabi Ayyub itu 7 tahun terkena namanya penyakit. Jadi Nabi itu kena bala, kena musibah itu. Jadi kalau ada istri kita marah-marah, sebentar marah, sebentar merengut, pokoknya sebentar pokoknya. Yang benar, ya kan? Jadi itu buruk tata krama. Ada teman kita nak bertamu, tahu-tahu maki-maki kan boleh saja kan? Nah, jadi kalau begitu sabar suaminya, maka Allah akan memberikan ia pahala sebagaimana yang diberikan kepada Nabiullah Ayyub. Allah bertalahu bi arba'ati umurin. Nabi Ayyub itu Allah uji dengan 4 perkara. Dia tahu aja gitu. Masih ada waktu kan? Oh masih ada. Ini lagi Pak ya. Jadi ini momennya ini kan. Allah dikalahu di arba'ati umurin. Allah menguji Nabi Ayyub itu dengan 4 perkara. Pertama, faqdi malihi wa waladihi wa tamziki jasadihi wa hajri jami'in nasi lahu illa zawjatahu. Pertama, dia diuji dengan kehilangan harta, kemudian hilang anaknya, kemudian rusaknya badannya rusak. Kemudian yang ketiga, wahidri jami'in nas lahu, menyingkirnya manusia dari dia. Jadi tidak didekati tapi dijauhi oleh manusia. Itu Nabi Pak. Illa zaujatahu, kecuali yang tak menjauhi istrinya. Istri Nabi Ayyub itu dalam keterangan itu ada 3. Yang 2 ini minta pisah, yang 1 dia tetap. Yang 1 ini namanya Rahmah. Rahmah ini adalah cucunya Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf punya cucu namanya Rahmah, didampingi oleh Nabiullah Ayyub. Lalu bagaimana ceritanya? Jadi begini, kana lahu min asnafil mal ibidun, kana lahu min asnafil mal ibidun wa baqarun wa ghanahun wa filatun wa burun. Nabi Ayyub ini konglomerat, bahkan dikatakan salah satu orang terkaya di Syam. Terkaya di Syam, bukan terkaya sekampung, tapi Syam itu termasuk Palestina separuh, Baghdad separuh, Yordania, Libanon, ya, itu masuk negara Syam, Suriah itu Syam. Jadi salah satu orang terkaya di Syam, yaitu memiliki unta, memiliki sapi, memiliki kambing, gajah dan timah. Bayangkan berapa? Ada 5. Wakana lahu khamsami ati fadani yadbauha khamsumi ati abdin likuli abdin imra'atun waladun. Jadi Nabi Ayyub itu memiliki 500 apa, kalau di atas kerbau biasanya itu kan ada namanya kayu. Kalau di Jawa itu kalau sapi untuk apa namanya, untuk membajak itu kan ada apa yang sini? Mengonong itu. Bahasa Indonesia menulung. Ya betul, yang dipikul kayu, yang tertakar. Jadi kalau kuda itu kan punya pelana. Kalau sapi itu apa? Kalau kerbau, pokoknya di atas yang ditarik itu, tahu kan? Yang dipikul di lehernya biasanya untuk menarik beban ini, untuk menarik beban. Nah, Nabi Ayyub itu punya 500 itu. Arti yang sapinya 500 ekor. Sekarang di sini kampung sini ada nggak yang punya 100 sapi? Sudah tahu? Ada nggak ya? Ada. Jadi punya 500. Kemudian 500 itu setiap satu ini diikuti oleh seorang budak. Budak itu memiliki anak. Jadi punya anak. Kemudian wakana mahu salah satu nafarin pertama lebih
bersama Nabi Ayub itu ada tiga nafar. Kalau satu nafar itu adalah sejumlah orang di bawah 10, 9, 8, maka itu dikatakan nafar. Kalau dalam bahasa Arab, nafar itu golongan kelompok. Jadi orangnya di bawah 10. Kalau orang haji di Mina itu ada nafar awal, nafar sani. Jadi itu Pak. Kalau nafar awal itu keluar dari Mina tanggal 12 sebelum tenggelam matahari. Nafar sani itu keluar dari Mina tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Itu bedanya. Nah, Nabi Ayub itu diikuti oleh 3 nafar. Nanti kurang lebih kalau 9 kali 3 berapa? 27 orang. Kurang lebih orang yang beriman kepada Nabi Ayub itu 27 orang. Maka dikatakan amanu bihi wa kanu kafuran. Nah, mereka yang tadi 27 orang itu umurnya antara 30 sampai 50 tahun. Jadi nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Wa kana iblisu la yuhjibu an syai'in minas samawati fayaqifu fina haitsuma arada fasami'a sholatan malaikati ala Ayyub fahasadahu. Namanya iblis ini Pak, dulu sebelum baginda Rasul itu lahir, pintu langit itu tidak ditutup, dijaga, jarang-jarang ya oleh malaikat. Jadi namanya iblis itu biasa mondar-mandir ke langit karena pintu gerbangnya tidak dijaga ketat. Maka di langit itu ada namanya tukang gosip. Pasti kita ini tukang gosip. Kalau orang itu baik di dunia, maka digosipkan di langit oleh malaikat, diomongkan bagus, kemudian didoakan yang bagus-bagus. Karena iblis itu mondar-mandir ke langit, maka dia mendengar tentang pujian malaikat terhadap Nabi Ayub. Karena dia mendengar iri kepada Nabi Ayub, kemudian dia berkata, dia sowan kepada Allah, dia menghadap kepada Allah. Beliau mengatakan begini, iblis itu, Ilahi nadortu fi abdika Ayub fawajadtuhu syakiran hamidan. Aku melihat hambamu yang namanya Ayub itu adalah orang yang bersyukur dan orang yang senantiasa melanjutkan engkau. Ala walau ibtaitahu la roja'a an syukrika wa ta'atika. Jadi begini Tuhan, maksud saya begitulah. Kalau Ayub itu engkau uji, maka dia tidak akan bersyukur dan bertaat kepadamu. Jadi begitu. Kalau dibaca lau ibtalaituhu, jika aku memuji Ayub, maka dia tidak akan menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang menyanjung dan memuji engkau. Karena begitu kata iblis, Allah mengatakan begini, faqalallahu lahu intolik faqad sallatuka ala malihi. Aku pergilah kau uji itu Ayub, aku kuasakan, aku beri kekuasaan dan kau terhadap hartanya. Jadi kuasa iblis, pantolaka wa jamaah, afaritu wa jamaah, afaritu syayatin wal jin, wa qalahum qad sallatu ala mali Ayub, wa qala li ifrit minha ikil ibil wa ru'atiha fahrukha. Summa ja'a iblis ila Ayub fawajadahu qa'iman yusalli fa qala lahu ukhribatu nar ibilika akhraqatin nar ibilaka wa ru'ata fa qala Ayub alhamdulillah huwa aqaliha wa huwa akhiriha. Iblis mengatakan pada rombongannya, pada jin-jinnya dan kepada iblisnya, Allah telah menguasakan kepadaku terhadap harta Ayub. Kata iblis kepada iblis itu dikatakan salah satu jin yang paling sakit. Jadi musuhnya iblis itu sebetulnya diantaranya adalah wali Allah. Iblis itu. Jadi bukan apa namanya, bukan jin kelas kecil. Iblis. Jadi iblis itu mengatakan ke iblis, kau kumpulkan semua dulu, mulai dari untanya sama tukang rawatnya, kambing sama tukang rawatnya, kemudian gajah sama tukang rawatnya, kemudian himar dengan tukang rawatnya. Jadi gimana? Bakar semua. Jadi hartanya Nabi Ayub, binatangnya itu dibakar beserta tukang gembalanya.
Gimana Pak? Setelah ini sampai kepada Nabi Ayub, bahwasanya hewan peliharaan semua terbakar dan tukang rawan juga terbakar. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi huwa aqtaniha wa huwa akhidhuha. Segala puji bagi Allah, Dia yang telah memberi dan Dia yang mengambil. Bilang alhamdulillah. Suma fa'ala misla dzalik bil ghanami wa ru'ataha suma jala ila Ayyub faqala lahu rasifat rih rau'aka wa hamidallaha wa asta'alaihi. Begitu seterusnya. Jadi kambingnya dibakar, tukang rawat kambingnya dibakar. Tapi Ayyub mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, itu saja. Setelah begitu, orang iblis sendiri ala waladihi, ngadap lagi ke Allah. Nabi Ayub niatnya kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub pada Allah? Sallitni ala waladihi, beri aku kekuasaan untuk menghancurkan anak Nabi Ayub. Nanti kalau anak-anaknya hancur, maka Ayub itu tidak akan jadi ahli ibadah, ahli syukur. Faqala lahu in taliqat sallattuka ala waladihi. Allah bilang, aku beri ke Ayub, aku kuasakan engkau terhadap anak Ayub. Fadhaba ila waladihi wa zalzala bihimul qasra wa qallabahu alaihim famatu jami'an. Anak Nabi Ayub itu dikumpulkan di satu tempat gedung. Setelah itu gedungnya diguyur. Apa diguyur? Digoyang. Setelah goyang roboh, anak Nabi Ayub itu mati di situ semua. Anak Nabi Ayub mati semua. Kabar ini sampai kepada Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub fastaghfar. Nabi Ayub cuma minta ampun Allah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya mati. Sumakola salibni ala jasadihi. Yang ketiga, nah iblis itu ngadap sama Allah. Ya Allah, kuasakan aku terhadap jasadnya, badannya Ayub. Niscaya kalau dia aku uji, maka dia tidak akan lagi menjadi hamba yang bersyukur. Ini yang paling berat Pak, ini 7 tahun. Gimana ceritanya? Faqala sallattuka ala jasadihi ghaira qalbihi wa lisanihi. Apa kata Allah? Aku kuasakan, aku beri kau kemampuan untuk merusak jasadnya Nabi Ayub, tetapi tidak dengan hati dan lisannya. Jadi Allah tak kasih jasad sama lisan. Jadi lisan ibu akil, jadi 3. Jadi hati, lisan dan akal. Itu Allah tidak izinkan. Pada sahabat ila Ayub fawajadahu sajidan, pergilah iblis menemui Nabi Ayub. Nabi Ayub lagi sujud. Faja'a min qibali wajhihi wa nafakha fi mankharihi nafkhatan. Kemudian pergi si iblis ini, kemudian meniup lubang, kedua lubang hidungnya ditiup dengan satu tiupan oleh iblis. Setelah itu ista'ala minha jasaduhu wa waqa'a fihi hakadun. Setelah ditiup badannya meradang panas, badannya panas. Setelah itu gatal. Pada Nabi Ayub panas, setelah ditiup melalui kedua hidungnya tadi mau lagi ada apa? Setelah panas badannya, kemudian timbul bintik-bintik. Kemudian panas badannya, kedua bintik-bintik dan gatal. Setelah gatal, fa'akaha bi'atfarihi hatta sakotot kulluha, digaruk, namanya gatal, garuk. Setelah digaruk, malah kukunya yang copot. Ada nggak kata begitu? Ini Nabi Bayan, kalau Pak Ian masih begini, menjadi begini, kan udah Nabi deh. Kata digaruk, setelah digaruk, kukunya yang copot. Setelah itu, sumahakah bil masuhil hisnati, digosok pakai yang kain kasar. Jadi pakai kain kasar. Bahkan saking kasarnya disebut di sini summa bil fakhori, kain kasar tak berlaku, maka digosok pakai pecahan keramik. Tahu keramik? Wal hijarati pakai batu. Kalau sampai digaruk pakai batu, kira-kira datanya kayak apa lagi? Katanya Nabi Ayub itu gitu. Jadi digaruk pakai keramik dan pakai batu badannya.
Falam yazal yubkiha walam yazal yubkiha hatta taqatta'a jasaduhu wa antani. Tak berhenti Nabi Ayub itu gimana yang gitar, Pak? Ngerti gitar kan? Di gitaran terus nih, digosok terus sampai berbau nih, keluarkan nanah badannya bau sampai akhrajahu ahlul qaryah, baunya itu menyebar sekampung sampai orang kampung mengusir. Kalau sampai diusir orang kampung berarti dahsyat di bawahnya. Waja'aluhu ala kunasatin lahum waja'aluhu arisan wahajarahu nasu kulluhum ila zawjatahu al-musamma rahmah. Orang-orang datang sahabat dengan bau kemudian diusir, dibuang ke tempat sampah. Di tempat sampah itulah dibuatkan bangsal, tempat kecil-kecilan. Saking dahsyatnya Nabi orang kaya kemudian dibuang ke tempat sampah. Di tempat sampah itu dibuatkan tempat kecil. Semuanya orang menjauhi Nabiullah Ayub kecuali istrinya namanya Rahmah. Bagaimana tuhdimuhu bima yasluhu wa ta'tihi bitto'ami wa hajarahu salasatul ladina amanu wa lam yatruku dinahum. Semua orang menjauhi Nabi Ayub termasuk 3 nafar tadi, 27 orang yang beriman kepada Nabiullah Yakub, semuanya meninggalkan Nabiullah Ayub. Tetapi yang 3 nafar tadi tidak meninggalkan agama tapi menjauhi Nabi Ayub. Maka di sini tidak diteruskan misalnya itu ada dalam kitab Dua Pengasih itu kalau dibaca lanjutannya gimana cerita Nabi Ayub itu tanpa sadar menangis itu. Jadi saya kalau baca sendirian itu tentang Nabi Allah Ayub itu menangis, meneteskan air mata. Bagaimana? Misalnya 7 tahun terakhir lah ketika ke-7 tahun disebutkan ulat. Jadi iblis itu masuk ulat di badannya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak pernah berkeluh kesah, hanya terakhir ketika ulat itu menggigit hatinya. Kalau ulat bisa masuk ke dalam badan berarti ulat ini setiap dibunuh atau dimasak, dibakar, hidup lagi. Itu ulat iblis. Nabi Ayub itu namanya iblis. Nah, sampai ke 7 tahun ulat itu menggigit hatinya Nabi Ayub. Ketika menggigit hatinya tak mampu sakit, barulah hatinya menjerit, ya Allah tolonglah aku. Baru Allah kasih pertolongan. Ini 7 tahun digerogoti oleh ulat. Nah, jadi itu Nabi Ayub 7 tahun dibuang, 7 tahun busuk, balik dan dilahirkan oleh saudara. Nah, demikian. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ada hadis, karena tadi hadis tentang buruknya wanita, ya. Jadi buruknya akhlak wanita. Sekarang kalau laki-laki bagaimana? Maka di sini dikatakan orang sholat ala su'i khuluqi zawjiha Allahu min ajli misla sawabi Asia Asyati imro'ati Fir'aun. Barang siapa yang sabar, wanita yang sabar terhadap buruknya akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala Asia istri Fir'aun. Jadi namanya Asia binti Mazahirah. Jadi Asia, jadi dikatakan Asia itu perawan, kalau yang meninggal itu perawan. Jadi Fir'aun itu tak bisa menyentuh Asia. Jadi kalau ada perempuan, laki-laki takut sama perempuan, ya inilah. Jadi kalau mau bawa takut sama istri, ya ini begitu. Nah, kalau sedikit mau salah tidak malam-malam tidak kawannya ngaji yang begini begini. Dan akhirnya saya lagi itu sabar ya. Nah, kalau itu dilakukan, nah, jadi sabar terhadap suaminya yang bergerakan bau, maka dia akan diberikan pahala seperti Asia istri Fir'aun. Wadhalika anna Musa alaihi salam lama balagha saharata amadan bihi Asia. Jadi ceritanya begini, jadi istri Fir'aun itu iman
Asia ini iman kepada Nabi Musa. Jadi yang merawat Nabi Musa itu kan dari kecil. Nabi Musa itu kan dianjurkan, Pak, dianjurkan karena itu ilham pada umitnya. Karena memang para nujum Fir'aun itu mengatakan terkait mimpinya Fir'aun, jadi tafsir mimpinya itu akan lahir di tahun itu bangsa Israel, dari kaum Israel orang yang akan menumbangkan merobohkan kerajaan Fir'aun. Maka ratusan ribu anak yang lahir di situ disembelih dan dibuang ke sungai. Ya, tak lupa Nabi Musa ini juga, maka diselamatkan, dianjurkan ke sungai. Kalau bapak-bapak jangan mati, jangan Tuhan tidak lagi kan? Oh, kan? Tidak dianjurkan, tapi tak dianjurkan, dibuang ke sampah ya. Iya, sampah kan? Gitu kan? Jadi saat Nabi Musa itu adu argumen dengan Fir'aun pertama kali, ketika Nabi Musa ini datang karena perintah Allah. Nabi Musa ini adalah menantu Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini adalah nabi yang berkebangsaan Arab. Jadi kalau tidak salah saya ingat gitu, 123.000 nabi, 313 rasul, orang Arab itu tidak salah 3 atau 7 gitu. Orang Arab. Lagi antaranya Syu'aib, selebihnya itu adalah banyak Bani Israil. Jadi tongkat yang dipegang Nabi Musa itu adalah pemberian mertuanya Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Syu'aib itu untuk mendidik Nabi Musa itu suruh berbalau. Jadi kalau punya murid besok jangan langsung ngaji Bang Edi. Kau udahlah pasang itu ya. Selama sekian tahun, kau usah kau gaji kasih makannya. Sabar nggak dia selama sekian tahun nggak digaji? Agar begitu aku pantas gaji dengan aku. Nah gitu. Oh, gitu. Nah, ketika Nabi Musa ini sudah beradu argumen setelah dengan ahli sihir, kemudian orang-orang ahli sihir itu melontarkan tali kayu jadi ular, maka Nabi Musa melemparkan, maka tongkatnya jadi ular yang memakan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Gara-gara itu maka ahli sihir Fir'aun itu semuanya masuk Islam. Maka di sini dikatakan begitu. Falamma tabayyana li fir'auna imanuha daqqa yadayha wa rijlaiha arba'ata di ardi wa shabbaha fiha kulla udbin bihablin wa ja'ala fi maqamati syamsi. Maka setelah tampak jelas istrinya itu ikut Nabi Musa, masih itu ikut beragama Islam, ikut agamanya Nabi Musa, meyakini Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Maka istrinya Asia itu kemudian kakinya itu dipasung, kan? Kemudian ditusuk pakai besi. Jadi tangan-tangan kakinya juga ditusuk, diletakkan di tangan, dia dihadapkan ke matahari. Jadi pas pada teriknya. Jadi karena tidak mau kembali, karena meyakini Nabi Musa itu adalah Nabi, maka dia dipasung. Maka kemudian ketika selesai dipasung, setiap tangan itu dikasih batu yang besar, kakinya dikasih batu, dan setelah dipasung dikasih batu. Kemudian Fir'aun itu memerintahkan untuk menggelundungkan batu besar ke tubuh Asia. Biar bonyok gitu ya. Maka di saat itu ketika dipasung, apa kata Asia? Qalat rabbi bni li indaka baitan fil jannati. Maka beliau ketika dipasung dan di sana apa, dia minta, ya Allah bangunkan kepadaku satu rumah di surga. Fa'absor al-baita min marmarati bayda fantaza'at ruhuha. Karena minta begitu, minta kepada Allah dibangunkan satu tempat di langit, di surga maksudnya. Maka kemudian Allah tampakkan, jadi tampakkan. Maka saat dia melihat istananya di langit, Allah cabut ruhnya. Maka kemudian batu yang besar mau digelundungkan itu ditimpakan kepada badannya Asia, maka itu turun. Dan batu itu meminta tubuhnya yang tampak sudah tidak bernyawa lagi. Maka dia tidak merasakan, walang tajid alaman, tidak merasakan
saksi. Maka tentang bahasan kita itu kan pernah kalau di antara fadilah pakai kursi itu akan dilihat tempatnya di surga sebelum mati. Kalau nanti malam besok nampak cepat bilang bayang, nanti tak lama mati. Lalu itu Pak, masa Rasulullah kalau kan Rasulullah itu di antara keutamaan ayat baca ayat kursi. Kalau malam ini mau nampak surga di langit, cepat bilang sama guru Hasan, insya Allah tak lama di dunia berasa. Hikayat tuh, jadi ada sebuah cerita Pak, satu lagi ya yang ini kita mau karena libat disolihin, jadi ada cerita yang begini. Jadi ada ya sebagian, ada bagi sebagian orang-orang soleh karena libat disolihin akhul solihun dia suruh kulasanatin marotan. Jadi ada orang soleh memiliki saudara orang soleh juga. Jadi dia menziarahi saudaranya itu setahun sekali. Fajar amarotan di ziaratihi. Nah, dia satu depo mau berziarah. Fakat qabalahu faqalat zawjatuhu man hada faqala aku zawjika fillah. Dia ahli ziaratihi faqalat dhahaba yaqtabu la raddahullah wa balagha fi subhihi fa bainama huwa kadzalik. Itu. Jadi si saudara ini nak menjenguk saudaranya setahun sekali ketuk pintu keluar istrinya. Setelah istrinya keluar, istrinya tanya, kamu siapa? Saya saudara suamimu. Apa kata si istrinya itu? Suamiku itu cari kayu, mudah-mudahan Allah tak mengembalikan dia, yang mati sekali dalam hutan belum. Jadi istrinya ini tak pernah berhenti mencaci maki suaminya itu dicaci. Jadi katakan la raddahullah wa balagha fi subhihi. Semoga Allah tidak mengembalikan dia. Mudah-mudahan dia mati di hutan. Dia cari kayu di hutan, dia kayu ya dia. Jadi kata istrinya itu. Bagaimana bakal setiap dijenguk begitu saja. Setiap nanti tahun kali datang begitu juga suaminya di ngomel. Tapi kan ada ibu-ibu itu kan ngomel suaminya. Suami saya itu dia tapi tak pernah bawa duit. Suami saya itu malas kerjanya tidur, gitu kan? Suami saya itu kiri, suami saya itu jelek, suami saya bisa saja kan? Nah ada istri. Wa idan bi akhihi qad hamala al-asada khusmata qaqabin wa huwa muqbilun bihi thumma anzala al-hatab an dhahri al-asadi wa qala lahu idhab barakallahu fika. Ya. Nah setelah menjenguk kesekian kalinya menjalani, dia melihat saudaranya itu di sampingnya itu ada macan singa. Singa itu memikul seikat kayu. Jadi kerjanya kan cari kayu hutan. Kalau sampai hutan pada singa berarti hutan itu tanah apa? Hutan besar kan? Bukan hutan kayak gitu nih. Yang ular pun jarang ketemu. Ini hutan yang ada singanya. Jadi saudara ini berjumpa dengan saudaranya yang istrinya maki-maki terus nih. Jadi dia saudaranya itu bersama singa dan di atas singa itu ada seikat kayu. Kemudian setelah kayu itu diturunkan, maka kata si saudara kau pergilah, semoga Allah itu beri barokah kepadamu. Ini. Kemudian summa taqala akhahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi fa'amahu summa wadahu wa sarafa ala mayitil ujbi min sabrihi alaiha wa adama bihi fi subiha. Saudaranya yang menjenguk itu setelah ketemu dengan saudara tadi diajak ke rumah ngasih makan, itu pun istrinya makin semakin lagi. Suaminya diam ya, namanya suami kan diam ya. Ada orang maki-maki kan, ya. Jadi suaminya tak pernah menjawab, sabar dan sabar. Kemudian si saudara yang menjenguk itu pamit nak balik. Kemudian di sini dikatakan Sumaja aku kubi anisan. Di tahun kedua, tahun berikutnya, tadi penziarah ini datang lagi untuk menziarahi saudaranya. Jadi tahun kedua, pada penggal berfakola imratu man hada qala aku zawjika ja'a yazuruhu qalat marhaban wa balagha bi sana alaihi wa la zawjiha.
wa imra'atuhu binti dorihi. Setelah diketok pintunya, keluar istrinya nanya, antum siapa pak? Tidak jawab, saya saudara suamimu. Apa kata Siti? Oh selamat datang. Rupanya istrinya bukan yang istri pertama. Yang pertama itu kan kerjanya mati-mati. Nah, kan? Istri yang kedua ini bilang, siapa ya pak? Saya saudara suamimu. Oh silakan, marhaban. Selamat datang. Suami saya lagi menafkahi. Jadi istri yang kedua itu tak henti-henti memuji suaminya. Suami saya lagi cari nafkah, suami saya itu lagi menanggung banyak kerjaan, suami saya itu nafkahi istri mengikuti perintah Allah. Dipuji-puji suaminya. Jadi berbeda dengan yang pertama. Faja'ahu wal hatabu ala dhahrihi fadkhalahu wa amahu. Setelah begitu duduk selama rumah, saudaranya tadi, suaminya itu, suami si istri itu datang lagi pikul kayu. Kalau yang tadi pertama dipikul oleh singa, yang ini yang kedua dia mikul kayu. Beda kan? Yang pertama dibawakan oleh singa, yang kedua dia mikul sendiri. Nah ini begitu. Fa'adkhalahu wa amahu. Nah, kemudian saudaranya tadi diajak masuk, dia makan. Setelah kakek itu berbicara, ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol, faro dan farikotohu sa'ala amma amin tilka wa hadihi wa min hamdi asadi khatabahu faqala ya akhi. Dan ditanya, nanya nih saudaranya tadi nih, kok kasusmu itu kejadian berbeda? Dulu istrimu itu sering maki-maki, sekarang istrimu sopan sekali, menyanjung-nyanjung banyak. Yang kemarin maki-makiin itu. Dulu singa itu memikul kayu di atas pundaknya, sedangkan sekarang kau yang mikul kayu. Apa hal ini? Dia yang mikul apa hal? Maka kata dia, ya akhi, tufiatil kasar satu wa kuntu sabiran ala syukriha. Maka kata beliau, telah disempurnakan keburukan terhadap diriku. Jadi ujian istri yang sering maki-maki tak pernah bersyukur, jelek-jelekan aku itu sudah selesai dari dia. Dan aku sabar terhadap itu semua. Maka oleh karena itu, maka fasakharallahu ta'ala liyal hasada li sabri 'alaiha. Karena aku sabar terhadap istri yang buruk akhlak seperti itu, maka Allah taklukkan singa padaku. Jadi kalau bapak nak takluk besok singa, siap-siap lagi ngomel. Kalau ini ngomel sabar ya. Saya tahu gak, baju di laut itu takluk, main Bang Dermawan. Coba deh. Ya. Ini sebutkan begitu, karena aku itu sabar terhadap buruknya istriku, maka Allah taklukkan singa kepadaku sebab sabarnya. Maka ada keterangan Pak, di antara wali itu, di antara, bukan semua, kadangkala diuji dengan tajamnya lisan istrinya. Oh bapak ini bagus gitu kan, bapak ini terkenal sopan santun, sekali di rumah, wah diam jangan istrinya kan, mau di situ hidungnya pun diam. Ya? Nah, sama dengan tradisi Sayyidina Umar, kan Sayyidina Umar di sini juga sedikit. Ada sahabat dulu nggak melapor, dia sahabat nih tak mampu sama istrinya kan, ngomel ya kerjanya. Dia kan kurang nafkah batin, ngomel, kurang ini, ngomel, kurang telat, ngomel. Pokoknya tak ada tak ngomel lah. Tak melapor kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah. Sekali udah sampai di rumah Sayyidina Umar, depan pintu, rupanya istri Sayyidina Umar pun tak galak-galak ya Pak. Galak luar biasa, istrinya Sayyidina Umar. Dia nggak Sayyidina Umar. Sahabatnya dia nggak kan gini. Rumah Sayyidina Umar begini, gitu kan? Apa kata dia? Aku keliru datang ke rumah ini. Baliknya katanya sama nggak? Dia sama takut dengan istri itu kan? Kali nak balik keluar Sayyidina Umar. Kau nak kesini? Pada berdua apa? Di sini lah. Saya dikas saja. Kata laki-laki itu, iya Sayyidina Umar, aku nak kesini nak melapor kepada engkau karena engkau itu pemimpin orang mukmin. Aku itu punya kasus istriku selalu ngomel katanya, tak mampu aku nangani dia. Rupanya setelah aku sampai ke sini, kasus kamu itu lebih parah dari aku. Jadi kalau bahasa kita begitu loh. Sayyidina Umar bilang sini kau dulu loh,
ngapa aku tak melawan kepada istriku. Segera istriku ngomel, apa kata dia? Dia yang menjaga hartaku di rumah ketika aku keluar, istriku yang memasakkan makanan aku, membuatkan roti untukku, dia yang selalu memandikan, memakankan, menyuheni, menjaga anak-anakku, merawat anak-anakku, mencuci bajuku. Oleh karena itu hak itu bukan yang wajib bagi dirinya, tetapi dia lakukan. Maka karena itu aku sabar terhadapnya. Maka kalau ada istri ngomel, udah pakai ditekan di dia yang masak, gitu kan. Jadi itu sabar. Jadi kalau sabar Pak, jadi Allah kan diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata ucapan salah sebut. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.